Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena atas Allah lah kita dapat bersama-sama dalam kegiatan sharing session kali ini. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, pertama-tama yang terhormat kepada Ketua Himpunan HMTG JKUNG, kemudian yang terhormat senior-senior saya, dan ucapan terima kasih kepada Kak Abdul Bonde selaku pemateri yang sudah bersedia menempatkan waktunya untuk membawakan materi pada sharing session kali ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersama-sama bergabung dalam untuk materi kita pada sharing session kali ini, yaitu Basic News Spectrology Description and Classification, yang akan dibawakan langsung oleh Kak Abdul Bonde. Untuk waktu dan kesempatan dipersilahkan, Kak. Oke. Terima kasih. Sudah. Kak, sudah. Sudah paling ada materi? Belum? Sudah, Kak. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita memulai materi, baiklah saya akan men-sharing mungkin beberapa usulan ya, program dari saya untuk kegiatan mahasiswa adik-adik UNG sekalian agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik di bidang geologi, khususnya di dan pertambangan. Jadi ini beberapa program yang saya susun agar kita bisa belajar sama-sama, sehingga dengan harapan ke depan adik-adik sudah familiar dengan geologi itu sendiri, kemudian ketika selesai nanti insya Allah akan siap kerja langsung, di malu-malu lagi, tidak perlu minder lagi ketika kalian sudah di semester atas dan melakukan penelitian atau tugas akhir baik di perusahaan atau di mana. Jadi kalian sudah ada bekal yang insya Allah tidak kalah lebih baiknya kalian dengan universitas-universitas lain. Di sini saya menyusun ya program yang insya Allah kalau memang diseriusi ini akan kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita mempelajari basic petrologi itu ya, di mana ini akan kita lakukan di minggu kedua ya, di bulan Januari. Kemudian kita lanjut. Ini kenapa ini pertama, karena ini akan menjadi bagian atau basic penting ketika kalian di dunia kerja nanti. Kemudian akan membawakan juga dasar alterasi dan mineralisasi. Jadi intinya kita akan belajar bagaimana geologi itu sendiri, mineralisasi, kemudian
kimia komposisi di zona alterasi. Nah, ini mungkin insya Allah akan dilakukan pada minggu ketiga di bulan Januari ya. Insya Allah kalau sehat-sehat. Kemudian di materi ketiga tentang introduksi porfiri dan scan deposit. Jadi kita akan belajar bagaimana konsepnya, mineraloginya di scan dan porfiri, kemudian geokimianya bagaimana, kemudian vein tipenya bagaimana di deposit scan dan porfiri. Jadi adik-adik mungkin di sini ada semester berapa sama ya? Semester berapa saja ya? Boleh tanya? Semester 1, 3 dengan 5, Kak. Setahunya saya. Tapi kayaknya ada semester 9 juga, Kak. Iya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa deposit emas itu ada beberapa macam. Jadi di sini saya akan mengajarkan ketika dasar itu kalian udah paham. Jadi lanjut ya tadi materi ketiga tentang porfiri dan scan, kemudian gold epithermal deposit. Jadi kita akan bahas tentang macam-macam deposit emas itu di epithermal, terutama di low sulfidasi, kemudian intermediate sulfidasi, kemudian high sulfidasi. Kemudian bagaimana aplikasi geologi struktur di eksplorasi itu sendiri. Itu materi kelima, kita akan belajar tentang geologi struktur, bagaimana pengaplikasiannya di eksplorasi emas nanti, atau di lain-lain, atau di deposit lain. Kemudian kita akan belajar geological mapping, jadi pemetaan geologi, bagaimana saya akan mengajarkan bagaimana untuk observasi outcrop itu sendiri, kemudian pengukuran itu ada banyak struktur dan lain-lain, kemudian sketsa, kemudian teknik sampling, kemudian bagaimana plottingnya, bagaimana interpretasi, kemudian bagaimana cara kita untuk membuat laporan geologi itu dari hasil mapping kalian. Jadi kira-kira kalau mapping itu apa saja sih yang harus dilaporkan. Kemudian saya juga akan membawa tentang introduction tentang geomineralisasi di Sulawesi, di Magmatic Art Sulawesi. Jadi biar kalian tahu semua kira-kira di Sulawesi itu deposit emasnya itu kira-kira apa saja ya. Kemudian di sini di introduction ini kita sudah akan membuat harapan saya kita akan membuat grup ya, kelompok studi mandiri untuk mineral itu sendiri, atau adik-adik sekalian bisa belajar secara independen, karena menurut saya ini sangat penting. Karena kalau kita hanya sekedar kuliah atau mengharapkan TA, kita tidak akan mendapat terlalu banyak ilmu tentang mineralisasi itu sendiri. Jadi tidak lawan kita studi independen saja, mandiri. Jadi di sini saya akan membagi kelompok-kelompok, atau kalian saja yang bagi kelompok studi di mana yang ingin kalian ini, nanti hasilnya nanti kita akan analisa sama-sama. Kemudian harapan saya sih kita bisa mempublisnya di kegiatan atau event-event seperti lomba poster atau lomba jurnal atau artikel ilmiah di
dia akan melakukan mapping mandiri itu sendiri. Jadi kita cek lokasi lapangannya sehingga di situ terjadi diskusi yang bagus ya antara saya dan teman-teman atau senior-senior lain. Kemudian 9 itu ya masih menyambung yang tadi ya, kita akan independent studi mapping. Peta, kemudian kita melakukan sampling yang bagus dan melakukan sebuah pelaporan yang bagus. Kemudian ini tujuannya kita akan menjadi sebuah artikel ilmiah atau jurnal dan poster yang harapan saya kita bisa ikutkan di event-event seperti MGI, SEG, kemudian IAGI kontes. Jadi itu sih harapan saya. Kemudian yang ke-10 ini sharing session ya ini dilakukan oleh profesional geologi di perusahaan. Jadi ini tentunya tidak dari bulan Januari sampai bulan Agustus itu kita intens untuk mengundang pemateri dari profesional geologi itu sendiri. Kemudian yang ke-11 ini geologi training camp. Jadi saya di UNG itu sendiri akan mengadakan training camp yang nanti kita akan buat seperti melakukan training oleh senior-senior atau alumni-alumni melakukan training di lapangan sekalian camping, jadi dan refreshing. Jadi harapan saya ini akan terbentuk. Jadi di training camp itu kita akan melakukan diskusi tentang geologi di lapangan atau di gunung atau di mana. Mungkin itu dulu dari saya tentang internal geologi sharing session. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sebelum kita mulai ke materi. Ada pertanyaan? Atau lanjut? Enggak ada, Kak. Lanjut. Lanjut ya? Iya, Kak. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Jadi judul materi yang saya akan bawakan pada malam hari ini adalah dasar dari petrologi batuan beku, bagaimana deskripsinya dan bagaimana mengklasifikasikan sebuah batuan beku itu sendiri. Jadi kenapa saya angkat jadi judul, karena menurut saya ini sangat penting ya ketika kalian akan bagaimana nanti keluar sebagai sarjana geologi menamakan batuan itu sendiri, batuan beku itu sendiri tidak bisa, padahal kita sendiri itu di lokasi yang hampir seluruhnya merupakan formasi dari batuan beku itu sendiri. Oke, kita lanjut. Kenapa sih batuan itu penting untuk geologi itu sendiri? Karena ketika kita akan berhadapan dengan dunia kerja nanti, baik di tambang atau di perusahaan minyak, atau kalian sebagai engineer atau geoteknikal, atau kalian bekerja di industri geothermal, atau kalian sebagai planologis atau geohazard atau geotourism, atau kalian akan menjadi peneliti atau geoscientist, kalian pasti tidak luput dengan batuan. Kalian pasti akan mempelajari atau membahas tentang batuan dimanapun kalian bekerja nanti, kecuali mungkin kalian bekerja di
Di yang sudah bukan jalur geologis lagi seperti di bank atau lain-lain. Jadi makanya pengetahuan tentang geologi itu sangat penting, bukan sangat penting. Masa seorang geologi terus nggak tahu menamakan batuan itu sendiri. Jadi itu ya. Jadi kalian harus paham di masalah batuan, karena objek kita itu merupakan objek kajian kita sebagai geologi itu merupakan bumi. Kemudian bumi itu tersusun dari batuan-batuan itu sendiri. Jadi kalian harus belajar batu. Tapi bukan berarti belajar batu jadi kepala batu. Baiklah, berikut dasar-dasar sebelum mempelajari batuan itu sendiri, kita harus mengetahui sebenarnya komposisi bumi itu apa saja, baik itu secara komposisi atau secara sifat fisik. Jadi bumi itu terbagi dari inti bumi, kemudian selubung bumi, kemudian ada kerak bumi atau litosfer. Jadi kita akan mungkin lebih banyak membahas tentang litosfer itu sendiri. Jadi ini merupakan interior bumi ya. Sedangkan berdasarkan interior bumi itu berdasarkan sifat fisiknya itu ada litosfer, astenosfer, kemudian mesosfer, di mana bahwa litosfer itu komposisinya itu terdiri dari yang kita biasa sebut dengan sial atau silika aluminium. Jadi itu adalah komposisi litosfer. Jadi banyak terdiri dari silika dan aluminium. Jadi kita lebih banyak objek kita nanti lebih banyak belajar di litosfer ini. Kemudian ada mesosfer. Jadi mesosfer ini terdiri dari mantel atas dan mantel bawah dengan komposisi yang paling banyak adalah biasa kita sebut dengan sima atau silika magnesium. Jadi banyak sekali komponen silika dan kemudian magnesium di situ. Kemudian kita masuk lagi ke lebih dalam lagi di inti bumi yang lebih dalam. Nah, kita akan memiliki komposisi inti bumi itu. Komposisi inti bumi itu terdiri dari nevi yang disebut dengan neve atau yang terdiri dari nikel dan ferromagnesium. Jadi banyak sekali nikel dan di inti bumi. Nah, secara total komposisi bumi itu sebagian besar itu terdiri dari oksigen, kemudian ada silikon atau Si atau silika, jadi sekitar 27%. Kemudian ada aluminium di situ, kemudian ada iron atau Fe atau besi sekitaran 5%, kemudian ada kalsium, ada sodium, ada potasium, kemudian ada magnesium dan mineral-mineral lainnya. Jadi mungkin kurang lebih bumi itu memiliki komposisi dari unsur-unsur sebagai berikut yang saya sebutkan tadi. Baik, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Sebenarnya di bumi itu atau litosfer ada beberapa sih jenis batu. Jadi yang kita ketahui itu bahwa jenis batuan itu
jenis batuan itu ada, pertama adalah batuan beku, kemudian metamorf, kemudian ada batuan sedimen. Jadi mungkin ini teman-teman yang kalau semester 1 sampai mungkin udah tahu semua, tapi kita akan refresh kembali. Jadi ini merupakan siklus batuan, di mana asal batuan itu sebenarnya dari magma, kemudian terjadi solidifikasi atau terbekukan, jadi menjadi yang namanya adalah batuan beku. Kemudian batuan beku itu karena proses erosi atau apa oleh media air atau angin, itu akan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen karena batuan beku ini tererosi, kemudian terbawa oleh air, kemudian terendap, terjadi litifikasi di situ. Nah, ini akan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen. Nah, dari batuan sedimen itu kemudian akan tertransportasi mungkin di palung laut atau apa. Kemudian karena proses tekanan dan temperatur atau ada zona subduksi di situ, akan menjadi metamorf, batuan metamorf. Nah, batuan metamorf juga ini ketika akan tersingkap di permukaan, kemudian terjadi erosi, kemudian jadi tertransportasi, kemudian bisa juga menjadi ulang sebagai batuan sedimen. Begitu juga batuan beku bisa langsung jadi batuan metamorf ketika ada tekanan dan temperatur sehingga merubah bentuk dari batuan beku itu sendiri menjadi batuan metamorf. Kemudian dari batuan ini akan menjadi magma kembali ketika di zona subduksi, tertransportasi di zona subduksi atau ketika masuk lagi di dalam mantel bumi. Mungkin kurang lebih seperti itu siklus batuan yang kita pelajari selama ini. Jadi batuan itu siklus ya, bukan cuma air saja yang ada siklus, tetapi batuan juga ada. Nah, di mana saja sih batuan itu terbentuk? Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, batuan beku itu terbentuk di daerah di beberapa lokasi ya, terutama mungkin di daerah-daerah yang berkaitan dengan tektonik. Jadi mungkin ini adalah lokasi-lokasi dari batuan beku itu sendiri. Jadi ini batuan beku, kemudian ada erosi, jadi tertransportasi ya. Kemudian ke laut, kemudian ada penunjaman di situ menjadi batuan metamorf, kemudian menjadi lagi magma kembali, kemudian menjadi batu. Jadi seperti itulah mungkin siklus-siklus batu nanti. Nah, ini adalah zona-zona magmatisme yang dapat terbentuknya beberapa batuan beku tadi. Jadi di sini ada island art, kemudian ini island art ini atau busur pulau ya. Ini biasa terjadi, biasa ini terbentuk batuan-batuan yang mafic sampai intermediate, kemudian di situ ada intrusi, kemudian di zona subduksi. Jadi ini mungkin ini lokasi-lokasi yang terbentuknya atau tatanan tektonik yang akan terbentuknya batuan-batuan itu tersebut. Kemudian di daerah divergen ya, jadi pemekaran lantai samudra, ini biasa terjadi batuan-batuan yang sifatnya basaltik sebagai ekstrusif atau intrusif di mid oceanic shield ini. Jadi bisa juga
batuan beku itu sebagai terjadi di zona-zona hot spring vulkanisme. Jadi ini merupakan zona hot spring. Jadi ada batuan gunung api, ada gunung api ya di tengah-tengah laut yang sumbernya langsung dari sumber magmanya langsung dari mantel tersebut. Kemudian di continental subduction. Jadi di continental subduction ini biasa terbentuk juga batuan-batuan beku yang sifatnya lebih asam atau lebih felsik sebagai intrusif atau ekstrusif juga bisa. Ini merupakan continental. Jadi mungkin ini mungkin gambaran umum batuan itu naik. Oke, jadi dari magma kita saya minum dulu ya. Jadi ternyata dari batuan beku itu kan asalnya dari magma. Nah, ternyata magma ini bisa terdiferensiasi atau asimilasi. Jadi di dalam bumi itu magma itu bisa berubah ya. Jadi yang dimaksud dengan diferensi magma ini adalah perubahan komposisi magma. Kemudian di sini ada fraksional atau kristalisasi di dalam magma ini. Jadi magma yang sifatnya yang bisa terbentuk pada temperatur yang lebih tinggi itu akan membentuk mineral-mineral mafic felsik ya, yang lebih, atau mineral yang lebih asam gitu, yang lebih basah ya. Jadi itu kemudian di sini juga akan terjadi gravitasi dari mineral. Jadi mana yang mineral densitasnya lebih berat atau lebih ini ya. Kemudian ada pencampuran magma. Jadi pencampuran magma ini kenapa mungkin bisa bercampur akibat batuan sifat atau komposisi kimia dari batuan samping itu sendiri. Nah, kemudian ada asimilasi, jadi perpindahan magma itu. Nah, kita lanjut ya, kira-kira seperti inilah magma, gambaran magma ketika nanti akan mengkristal ya. Tadi ini merupakan suhu paling tinggi, di mana di sini cair dan sifatnya masih basah atau felsik atau lebih mafic. Kemudian ketika kristalisasi itu berlangsung, kemudian akan terbentuk lagi mineral-mineral baru ya. Kemudian mendekati suhu yang lebih rendah, kristal-kristal dengan suhu yang lebih rendah juga itu akan terbentuk. Kemudian ketika akan mengkristal, jadi batuan itu akan menjadi beberapa komposisi mineral, sehingga magma itu akan menjadi batuan yang tersusun dari beberapa komposisi mineral. Nah, jadi secara umum mungkin ini adalah komposisi magma ya. Jadi ada 4 berdasarkan kandungan silika itu. Jadi di sini magma ada magma felsik yang terdiri dari felspar dan silika, kurang lebih 66-76% merupakan silika. Kemudian ada magma intermediate. Jadi kandungan silikanya itu
52 kurang lebih 52%. Kemudian ada magma yang mafic atau yang kita sebut lebih basah ya. Jadi ini tersusun dari Mg dan Fe-rich. Jadi magnesium sama iron, dari banyak besi di sini di mafic ini. Kemudian ada magma yang ultra mafic. Itu secara komposisi kimia ya. Nah, dari sini komposisi kimia, reaksi atau deret Bowen ya, di mana terbentuk mineral-mineral dalam batuan beku itu. Jadi adik-adik sekalian, deret Bowen ini wajib untuk kalian hafal ya, ketika kalian ingin mempelajari batuan. Jadi ini wajib dihafal ini ya. Jadi yang di magma tadi, yang sebelah kiri dari saya ya, ini merupakan temperatur ya. Jadi temperatur dari magma itu sendiri. Kemudian ini sebelah kanan, paling kanan, ini merupakan adalah komposisi dari magma itu sendiri. Jadi seperti slide yang sebelumnya, ini adalah komposisi magma itu sendiri. Kemudian ini merupakan Bowen series. Nah, di temperatur, nah di sini yang terbentuk di sini ada beberapa mineral ya, dari temperatur tinggi sampai ke temperatur rendah. Nah, dari suhu dan mineralisasi itu yang bisa mengklasifikasikan komposisi magma itu, di mana kita bisa menyebut ultramafic atau mafic atau intermediate atau felsic. Itu di discontinuous series, yang pertama adalah olivine ya, terbentuk pada suhu yang tinggi. Kemudian piroxene, kemudian amphibole. Jadi ini mafic ya, mafic mineral. Jadi ketika di suhu yang masih tinggi ini akan terbentuk mineral piroxene, kemudian amphibole. Kemudian ketika mendekati magma yang intermediate ini, atau di suhu yang agak lebih rendah sedikit, akan terbentuk mineral biotite atau mica. Nah, sedangkan di deret kanan ini adalah discontinuous. Jadi di mana mineral calcium rich atau dan sodium rich ini akan terbentuk. Jadi di sini adalah jenis-jenis mineral feldspar atau plagioclase. Di sini seperti andesin, labradorite, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ya, di low temperatur ini akan terbentuk feldspar, kemudian muscovite, kemudian yang terakhir yang akan terkristalisasi itu merupakan kuarsa. Jadi di zona ini merupakan mineral-mineral yang sifatnya felsic atau lebih terang lah. Dan di sini yang lebih atas ini adalah mineral gelap. Kita istilahkan mineral gelap ya. Sedikit penjelasan tentang Bowen series. Jadi ini wajib kalian hafal tentang pembentukan mineral tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini lanjutan dari deret Bowen tadi. Jadi ini merupakan konten silika ya. Tabel ini merupakan menjelaskan tentang hubungan antara mineralisasi, kemudian komposisi, kemudian tipe batuan. Nah, ini kemudian sifat
ianya. Jadi ketika mineral-mineral felsik itu, jadi felsik itu yang lebih terang ya. Ketika mineral felsik itu, maka itu akan memiliki konten silika yang sangat sangat tinggi ya. Kemudian sodium dan potasium juga ada, atau mineral felspar banyak ya. Kemudian sedikit tentang mineral-mineral iron atau Fe, atau mineral yang gelap ya. Kemudian temperaturnya itu lebih rendah daripada batuan ultramafic begitu. Jadi kita bisa melihat tabel di sini. Jadi pada mineral felsik itu, maka inilah mungkin mineral-mineral yang hadir ya. Ini mineral yang hadir, ada ortoklas, kemudian kuarsa, kemudian muskovit, kemudian sedikit biotit dan sedikit muskovit. Kemudian di intermediate juga hadir ya mineral-mineral ini, hampir ya komposisinya antara mineral gelap dengan yang terang tadi. Jadi di sini ada amphibol, ada biotit, kemudian ada plagioklas dan felspar juga ada ya hadir, kuarsa sedikit ya. Kemudian ada mafic ya, atau batuan basa. Jadi ini udah mendominasi adalah mafic mineral tadi seperti piroksen, olivin. Kemudian kuarsa sudah jarang ya, atau sudah bahkan tidak hadir. Kemudian di sini sudah banyak sekali iron atau mineral-mineral Fe ya. Kemudian temperaturnya lebih tinggi. Kemudian ada ultramafic. Jadi ultramafic ini seluruhnya ini terdiri dari mineral-mineral gelap tadi seperti piroksin. Kemudian ada sedikit tentang plagioklas yang Na rich gitu, kalsium rich. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin gambaran saja ya, di mana bahan baku itu ada berapa jenis ya. Ada piroklastik atau vulkaniklastik. Itu biasa ini terbentuk di luar ya, pendinginan magma secara cepat di luar permukaan. Kemudian ada vulkanik. Jadi vulkanik, kemudian ada intrusif seperti stok, batolit, kemudian lapolit. Itu merupakan batuan plutonik dan intrusif. Jadi kemudian di sini batuan intrusif itu ada sil, ada dike. Jadi ini bentuk-bentuk dari batuan beku itu sendiri. Ini kita bisa lihat ya, di mana bahwa ketika ekstrusif ini batuan-batuan atau ekstrusif ini atau piroklastik ini batuan mineral-mineralnya itu lebih asam ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah basaltik dari, kemudian ada granit, ada gabbro ya. Jadi simpelnya begini, kalau batuan yang terbentuk di dalam itu seperti gabbro dan basalt itu, ini secara komposisi ini memang sama, tapi pembentukannya yang beda, kemudian teksturnya yang beda. Kalau gabbro itu sebagai plutonik atau batuan kan basalt itu adalah batuan vulkaniknya. Begitu juga granit dan riolit. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Halo? Lanjut ya? Belum ada, Kak.
Oke, kita lanjut. Nah, ini klasifikasi dari batuan beku bertekstur dan komposisi kimia. Jadi ini mungkin tekstur dulu ya. Jadi vulkanik rock itu biasa teksturnya apanitik, kemudian gelas ya. Kemudian apanitik ini adalah kristal-kristal yang halus, itu teksturnya. Kemudian ada intrusive rock. Jadi di sini biasanya porfiritik. Jadi porfiritik itu di mana mineral-mineral yang halus ini atau mineral yang kasar ini tertanam di dalam mineral-mineral yang halus ini ya. Ini yang dinamakan dengan porfiritik tekstur. Kemudian ada batuan plutonik vaneritic tekstur. Jadi di mana kristal-kristal di sini kasar-kasar ya, butiran yang besar, yang coarse grain gitu. Nah, kemudian klasifikasi batuan beku berdasarkan komposisi kimia seperti slide sebelumnya ya sudah dijelaskan bahwa dari komposisi kimia itu sendiri kita bisa membagi antara batuan beku felsik, intermediate, mafic, kemudian ultramafic atau batuan peridotite. Jadi ini mungkin ini adalah pembagiannya. Jadi makanya kenapa saya bilang tadi harus hafal deret Bowen tadi, karena kita akan menamakan batuan itu berdasarkan komposisi dari mineral tadi. Jadi ini klasifikasi berdasarkan komposisi kimia. Jadi ada felsik, kemudian intermediate, felsik atau batuan asam, intermediate atau kemudian mafic, kemudian batuan basa ya. Jadi ini dari sini, dari felsik sini, dari asam sampai basa itu. Jadi ada felsik, intermediate, kemudian mafic. Ya. Ini merupakan komposisi mineral-mineral yang ada di dalam batuan tadi. Ya, kita masuk di struktur batuan beku. Jadi tadi kan tekstur ya, kita menyinggung sedikit tentang tekstur. Nah, ternyata di batuan beku itu ada struktur ya. Ada yang kita sebut dengan struktur. Jadi struktur di sini ada beberapa. Yang pertama adalah pillow lava ya, atau lava bantal. Ya, ini struktur ini kita bisa lihat secara jelas dengan mata ya, atau bentuk ketika kita mapping di lapangan nanti ya. Jadi ada lava bantal yang biasanya terbentuk di bawah laut. Kemudian ada struktur columnar joint. Ini merupakan bentuk dari columnar joint. Ditandai adanya kekar-kekar yang tersusun secara teratur, tegak lurus dengan aliran magmanya seperti kolomnar joinnya. Kemudian ada struktur masif ya. Jadi batuan itu ada namanya struktur masif. Jadi kemudian ada juga yang namanya vesikuler. Ini kita lihat vesikuler ada lubang-lubang. Jadi ini merupakan struktur dari batuan beku itu sendiri. Jadi ada ini lubang-lubang ini akibat gas ya. Kemudian ada Storia hampir sama dengan luar. Kemudian ada amigdaloidal, ya ini amigdaloid, di mana lubang itu terisi oleh mineral-mineral. Vesikuler itu terisi oleh mineral. Kemudian ada senolit. Jadi senolit ini merupakan struktur lagi.
struktur lagi di batuan beku. Jadi ini kita bisa lihat langsung di lapangan. Jadi senulit ini merupakan batuan asing atau batuan samping yang terbentuk di dalam batuan itu sendiri. Atau ada fragmen pecahan batuan lainnya yang masuk dalam batuan yang mengintrusi. Itu mungkin kurang lebih seperti ini. Kemudian ada namanya juga join. Jadi sitting join ini kekar-kekar batuan vulkanik yang berlapis. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar semua dengan ini ya. Nah, kita kembali lagi di tekstur tadi. Berdasarkan granularitas, jadi kita bisa lihat di sini tekstur dari paneritik itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi paneritik itu hampir semua sisanya itu bisa kelihatan secara visual itu. Jadi agak kasar atau agak besar-besar kristal-kristalnya ya. Kemudian ada tekstur apanitik, jadi lebih halus ya kristal-kristal atau mineral-mineral itu tersebut. Bisa lihat di sini, jadi karena ini lebih halus ya. Kemudian ada tekstur porfiritik. Jadi kenapa tekstur ini saya tekankan ke adik-adik, karena ini paling utama untuk menamakan batuan secara visual. Jadi karena saya sebagai praktisi, sehingga saya akan mencoba untuk membuat atau mengklasifikasikan batuan itu secara simpel. Jadi berdasarkan tekstur dan komposisi kimianya saja, sehingga di lapangan nanti kita langsung bisa menamakan batuan. Oke, kita lanjut di tekstur tadi. Ada porfiritik tekstur, di mana massa dasar ini dari apanitik tekstur atau gelas atau apanitik tekstur ini tertanam mineral-mineral yang lebih besar, Ini disebut sebagai porfiritik tekstur. Ya Allah. Porfiritik tekstur. Kemudian ada juga tekstur gelas. Jadi semua ini terdiri dari gelas, jadi bukan kristal-kristal. Jadi tekstur ini terbentuk akibat pendinginan magma yang terlalu cepat. Kemudian ada vesikuler tekstur tadi, jadi ada lubang-lubang gas di batuan itu sendiri. Kemudian ada pegmatik tekstur. Jadi pegmatik tekstur ini tekstur yang yang hampir semua kristalnya itu lebih besar atau besar-besar semua kristalnya itu, sehingga dinamakan pegmatik tekstur. Jadi besar-besar, sangat besar-besar ya kristal-kristalnya itu. Nah, ini kembali lagi dengan yang tadi. Kita akan mengklasifikasikan batuan beku itu berdasarkan tekstur dan komposisi kimia. Jadi adik-adik lihat di sini, jadi di mana bahwa batuan felsik itu ya memiliki komposisi kimia atau silika, memiliki komposisi silika lebih dari 66%. Kemudian ada intermediate, jadi ada intermediate, batuan intermediate, jadi komposisi silikanya itu 52% sampai 66%. Kemudian mafic, mafic, kemudian ultra mafic ya. Jadi ini merupakan komposisi berdasarkan komposisi silika ya. Kemudian tekstur tadi adik-adik bisa lihat, jadi ada tekstur pegmatite, ada apanitik, kemudian porfiritik, gelas, kemudian
porous, kemudian fragmental. Jadi ini mungkin dari segi warna ya, yang titik-titik ini, adik-adik lihat. Dari segi warna ini sudah menunjukkan bahwa mineral yang lebih atau batuan yang lebih terang itu merupakan batuan-batuan yang kemudian ke intermediate, kemudian jadi ultramafic. Jadi mineral-mineral itu lebih gelap ya. Saya minum dulu ya. Kemudian yang ini, yang gambar yang ini merupakan persentase dari komposisi mineral yang ada di di deret bawaan tadi. Jadi mungkin seperti ini ya melihat klasifikasinya. Jadi ini adalah komposisi mineral yang ada di deret bawaan tadi. Kemudian untuk kolom ini merupakan tekstur ya, tekstur dari batuan tersebut. Jadi kalau teksturnya mineralnya, kalau kita observasi batuan kemudian kita lihat bahwa batuannya itu terang, maka kita bisa mengatakan, maka kita bisa sudah memiliki asumsi bahwa wah ini mineral, berarti mineral batuan felsik. Kemudian kita lihat lagi, ketika kita menggunakan loop, kita lihat lagi, wah ini ternyata batuan felsik ini kita lihat kristalnya, oh ini merupakan struktur paneritik atau lebih kasar-kasar. Nah, kita itu berarti udah bisa membedakan, oh kemungkinan ini merupakan bagian dari batuan plutonik karena kasar-kasar itu. Kemudian kita lihat lagi komposisi kimianya. Oh, di sini ada kuarsa, banyak sekali kuarsa, kemudian biotit sedikit, amphibol juga sedikit, kemudian banyak ortoklas tadi. Jadi komposisi batuan tadi ternyata lebih mendominasi adalah batuan-batuan seperti kuarsa, ortoklas, dan sedikit biotit dan amphibol. Berarti kita bisa mengatakan bahwa oh ini merupakan karena teksturnya paneritik, berarti ini merupakan batuan granit karena teksturnya paneritik. Nah, begitu juga kalau teksturnya lebih halus atau apanitik tadi. Kalau tekstur yang lebih halus, berarti secara komposisi dengan granit itu komposisinya sama, tetapi teksturnya yang berbeda, sehingga kita bisa mengatakan bahwa itu merupakan riolit. Komposisi dengan granit sama-sama terang, tetapi teksturnya lebih halus. Jadi kita bisa mengatakan riolit. Nah, bagaimana kalau kita melihat dengan loop, kemudian di situ ada mineral yang lebih besar tertanam di masa dasar, berarti kita bisa mengatakan bahwa itu adalah porphyritic tekstur. Nah, porphyritic tekstur itu kalau komposisi kimianya, komposisi mineralnya ada ortoklas, ada kuarsa, ada muscovite, berarti kita bisa mengatakan bahwa itu adalah granit, porphyritic granit atau porphyritic riodasit tadi, riolit tadi. Kemudian di sini kita bisa melihat kalau teksturnya gelas, berarti kita bisa bilang itu sebagai oksidian atau trakitik kalau lebih lebih gelap. Mungkin gitu. Ini mungkin klasifikasi sederhana ya. Begitu juga untuk batuan ultramafic. Kalau kita lihat teksturnya atau mafic
teksturnya paneritik, kemudian mineralnya tersusun dari mineral-mineral galak atau piroksen dan lain-lain, itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah batuan gabbro. Kemudian kalau di apanitik tekstur kita mengatakan bahwa basalt gabbro dan basalt ini secara komposisi kimia dan pemineralnya itu sama, tetapi beda di tekstur. Mungkin begitu ya simpelnya untuk mengklasifikasikan sebuah batuan. Nah, kemudian ini merupakan klasifikasi batuan di mana kita akan melihat ya. Jadi seperti ini mungkin kita lihat cara plotting untuk klasifikasi ini. Jadi ada X, ada Y, ada Z. Nah, di sini lanjut aja mungkin ya. Ya. Kita lanjut di slide berikutnya aja. Mana tadi? Kemudian ini merupakan tabel-tabel kita untuk mengklasifikasikan batuan beku itu tersebut. Jadi ini merupakan persentase dari mineral itu, persentase dari mineral. Kemudian kita bisa slide-nya enggak ada? Iya, enggak ada, Kak. Iya. Tunggu ya, loading lagi. Ini suara? Belum ada lagi? Belum ada. Belum ada, Kak. Aduh. Long. Oke, sampai di apa? Sampai di klasifikasi ini mungkin ada pertanyaan atau belum? Ada kan? Sudah, Kak, sudah. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Atau ada yang belum paham? Jadi kenapa saya buat presentasi ini lebih simpel, karena saya sebagai praktisi, jadi mungkin beda ya antara akademisi dengan praktisi itu menambahkan batuan atau mengajar itu beda sekali. Jadi saya praktisi itu biasa lebih suka yang simpel. Kak, ada pertanyaan enggak? Oh ya, silakan. Oke, Kak. Jadi kalau dari pertanyaan saya sih cuma hal yang saya bingungkan saja. Kalau macam penamaan seperti batuan-batuan yang sudah penamaannya itu sudah digabungkan, contohnya seperti riodasit itu, Kak, kira-kira itu kayak gimana? Kayak dia Dia melihat dari tekstur mineralnya seperti apa, dari mineralnya, Kak, atau dari teksturnya? Kenapa dia sampai digabung begitu, Kak? Jadi riodasit. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, boleh sambil merokok ya? Oke, jadi terima kasih, bagus sekali pertanyaan tadi. Jadi kenapa digabung tadi ya? Jadi antara riodasit. Jadi sebenarnya batuannya adalah riolit yang sifatnya dasitik, kayaknya seperti itu ya. Jadi kenapa dibilang riodasit? Jadi itu karena secara komposisi ya, mungkin di situ ada kuarsanya banyak ya. Riodasit itu
kuarsanya banyak. Kemudian ada banyak juga mineral mafic di situ. Jadi bukan itu antara versi ke intermediate itu. Ke intermediate. Jadi memang dia secara ini dia kena dasit. Jadi riolit dasitik kan. Jadi dia lebih terang. Tetapi di situ ada hadir seperti batuan seperti piroksen, ada piroksen sedikit. Tapi kuarsanya banyak. Nah, sehingga disebut sebagai dasit tadi. Plutoniknya dari dasit itu tadi. Paham atau masih bingung? Oh, Jadi iya, di situ banyak kuarsa, memang mineral mafic, tapi ada mineral piroksen hadir di situ. Atau banyak ortoklas, ortoklasnya banyak sekali. Sedikit ortoklas, bukan banyak, sedikit ortoklas. Itu mungkin. Sehingga dibilang riodasit atau dasitik. Jadi antara felsik tadi ke intermediate. Jadi di situ ada dasit sama riodasit. Paham Kak, paham. Ada lagi, jadi sebenarnya itu dibilang diorit kuarsa. Jadi kuarsanya banyak, tetapi ada mineral mafic di situ. Ada lagi mungkin sampai di sini? Pertanyaan? Atau si bingung? Kak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya bertanya mengenai siklus batuan. Jadi Kak, saya sempat membaca di beberapa artikel yang konsep mengenai siklus batuan yang sangat fenomenal sekali dikaitkan dengan Bapak Geologi di abad ke-18, yaitu James Hunton, di mana menurutnya siklus batuan itu adalah bagian dari uniformitarianisme atau sesuatu kejadian yang dapat terulang kembali. Ia juga mengatakan tidak ada awan dan akhiran dalam siklus batuan. Nah, pada konsepnya ini Kak, saya sempat baca siklus batuan ada tahapan dan proses. Menjadi dalam konsep siklus batuan Bapak Geologi ini adalah apakah tahapan dan proses siklus batuan ini merupakan dua hal yang sama atau berbeda? Mohon penjelasannya Kak. Terima kasih. Tahapan ya, kalau dari saya ya tahapan dan proses itu tahapan proses. Jadi iya, Pak. Tahap itu Apakah adalah jadi itu berbeda ya antara proses dan tahapan itu ya. Kalau tahap itu seperti tahapan batuan itu dari magma ke dari magma tadi ke menjadi batuan. Nah, jadi dia apa namanya, ada sebelum menjadi batuan kan ada proses apa namanya, kristalisasi dulu. Nah, begitu juga dari beku, batuan beku ke batuan sedimen. Itu kan bisa menjadi batuan sedimen karena ada prosesnya. Tadi pertanyaannya proses dan tahapan ya? Iya Kak, apakah dua hal yang berbeda atau sama pada siklus batuan? Ya itu menurut saya tahapan, bingung lagi kita ini. Tahapan dan proses. Jadi kalau proses itu adalah kayak secara ini sih, kayak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya batuan itu. Kemudian seperti kalau dari batuan beku ke batuan sedimen kan melalui proses dulu kan, proses sedimentasi, transportasi. Dari batuan
beku ke batuan sedimen itu dinamakan tahapan kalau menurut saya itu. Sedangkan untuk lompat sebelum dia menjadi batuan sedimen, itu ada proses, begitu ada proses yang terjadi di situ. Jadi begitu mungkin pola pikir saya jawab pertanyaan kamu. Jadi kalau tahapan yang proses itu kalau menurut saya itu berbeda ya. Karena tahapan jadi sebelum menjadi batuan A, batuan B itu namanya itu ya sedangkan RKB itu ada prosesnya di apa seperti contohnya dari magma ya tadi. Magma tadi kan bisa berganti komposisinya dari cair sampai dia mengkristal itu kan bisa kan, tapi prosesnya yang berbeda, mungkin ada penambahan atau oksigen atau apa. Menurut saya sih seperti itu. Jadi beda antara tahapan dengan proses. Kayak batu beku ke sedimen itu kan itu satu tahapan, tetapi beda itu tahapan tapi prosesnya yang beda. Oh, jadi proses Kak, yang berlangsung di situ. Oh ya Kak, berarti Kak kalau macam kristal pelapukan serta erosi itu dia tergolong dalam proses siklus batuan Kak? Iya, salah satu siklus. Tapi dia masuk dalam proses Kak? Pengkristalan? Iya, proses. Iya, erosi. proses. Oh iya. Iya, proses itu. Kecuali dari iya, proses sih. Oh, kecuali dari batuan sedimen menjadi metamorf itu baru tahapan siklus batuan Kak? Kayaknya sih. Kurang tahu lagi. Kurang tahu iya. lagi ya. Ya. Oleh James Hulton itu saya kurang paham. Oh iya Kak, baik. Terima kasih Kak. James Hulton. Ya Kak, baik. Terima kasih Kak. Ada lagi mungkin pertanyaan sebelum kita lanjut? Yang belum bagian-bagian sini ya, seperti ini atau apa, atau deret Bowen atau apa. Lanjut ya. Lanjut Kak. Oke, kita lanjut di klasifikasi batuan dia. So, bisa kelihatan? Bisa. Jadi ini merupakan tabel-tabel di mana kita mengklasifikasikan sebuah batuan-batuan beku tadi ya. Jadi ini ada X, ada Y, ada Z. Jadi kita bisa berdasarkan presentasi mineral. Seperti ini ya. Ini kita bisa plot, umpamanya mineral Z 67%, kemudian mineral X itu kita bisa plottingnya seperti ini. Jadi di A ini A merupakan nama batuan itu sendiri. Mungkin dari sini mungkin ada pertanyaan atau? Pas ya? Oke. Nah, berikut adalah klasifikasi batuan beku berdasar klasifikasi UGS ya, berdasarkan kandungan kuarsa. Kemudian tadi yang makanya saya bilang kenapa harus pelajari deret Bowen tadi. Kemudian ada alkalin, kemudian ada apa namanya? Ada plagioklas. Kemudian ada feldspar. Jadi kita bisa lihat di sini
tabelnya ya, kalau memang